Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Seorang pengedar sabu-sabu dari Agam ditangkap di rumah kontrakannya di Pariaman. Seorang pengedar sabu-sabu di Pasaman diringkus polisi. Asyik bermain air dan berenang di salah satu objek wisata alam di Padang. Barang-barang milik 2 wisatawan asing raib di gondol maling. Tison, seorang residivis kasus narkoba, kembali berurusan dengan polisi. Jika dulunya lelaki asal Agam itu ditangkap polisi Pasaman Barat, kini diringkus anggota Satres Narkoba Polres Pariaman. Warga Sungai Jariang Agam ini ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan. Saat ditangkap, Tison tak bisa berbuat banyak, karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang baru dibelinya dari Medan. 1 paket besar sabu-sabu dengan berat setengah ons disimpannya dalam lipatan kain di lemari. Selain itu, polisi juga menemukan 1 paket ganja, 1 unit timbangan, uang lebih dari Rp700.000 dan 1 sepeda motor. Semua barang-barang itu disita polisi sebagai barang bukti. Dalam keterangan kepada pers pada Jumat pekan lalu, Kasatres Narkoba Polres Pariaman menyebut bahwa tersangka tidak menjual sabu-sabu kepada pemakai, namun kepada pengedar yang lain yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Seperti dia tidak ada melayani secara enceran untuk pengedar di wilayah hukum kita. Dia memilih tempat sebagai safety dia. Dan cara dia bertransaksi adalah melayani orang luar kota, seperti daerah Bukit Tinggi, Pasaman, Agam, dan Padang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kami tangkap, kami yang TG penyidik yang memproses kuliah. Anggota Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu bernama Virgo di Tanjung Beriang, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rau Selatan, Pasaman. Saat penggerebekan berlangsung, Virgo berkilah, sabu-sabunya telah habis terjual. Namun polisi tidak langsung percaya dan melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 15 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 9 paket kecil sabu-sabu. Dengan total berat keseluruhan mencapai hampir 35 gram. Saat penggerebekan berlangsung, Virgo berkilah, sabu-sabunya telah habis terjual. Namun polisi tidak langsung percaya dan melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 15 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 9 paket kecil sabu-sabu. Dengan total berat keseluruhan mencapai hampir 36 gram. Usai penangkapan, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pasaman untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. 35,6 gram dan berhasil kita ungkap di alamat Tanjung Beriang, Jorong 2, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rau Selatan. Ini ada pengembangan, Madam? Untuk pengembangan tetap ada dari Polres Pasaman, khususnya Sat Narkoba. Ini pengedar juga Pak ya? Ya. Sebagai pengedar juga Pak ya? Iya. Asal sabu dari mana didapat? Asal dari Riau. Dari Riau. Saat ini tersangka masih diperiksa secara intensif di Mapolres Pasaman. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.
Nasib naas menimpa dua wisatawan asing asal Jerman dan Kolombia, John Matthias Cartens dan Bermudez Moreno Michel Joan. Ketika asik bermain air dan berenang di sebuah objek wisata alam di Padang, barang-barang bawaan mereka digondol maling. Akibatnya, 600 euro uang milik mereka, paspor, telepon genggam, power bank, tas kamera, kartu ATM, flash disk, serta kartu identitas mereka berdua, Raib. Mereka sempat terlantar di lokasi kejadian hingga ditolong warga sekitar. Barang-barang mereka yang hilang itu disimpan dalam tenda yang mereka dirikan, tak jauh dari lokasi mereka bermain air dan berenang. Ketika asik mandi-mandi, terlihat dua orang pemuda warga lokal datang ke lokasi. Tak lama kemudian, kedua pemuda lokal itu pun menghilang. Mereka baru sadar jika semua barang-barangnya raib digondol maling, usai berenang dan kembali ke tenda. Enjoy the nature, and we are swimming. We are not the whole time with our stuff, and just 1-2 minutes we leave our stuff far away from us, and come 2 person who take our bag. We saw them, but it was really quickly. We cannot describe them. Menurut Anda Simon, salah seorang warga yang mendampingi kedua wisatawan asing ini saat membuat laporan ke Polresta Padang. Kehilangan ini telah dilaporkan ke kantor imigrasi Padang. Kantor imigrasi Padang menyarankan agar mereka berdua melapor ke kantor kedutaan negara masing-masing untuk mendapatkan penggantian paspor. Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian, yang bersangkutan bisa datang ke kedutaan di mana dia sebagai warga negara mana. Kedutaan terdekat setelah mendapatkan surat di kedutaan untuk mendapatkan penggantian paspor yang hilang. Setelah mendapatkan paspor yang hilang, yang bersangkutan dapat melaporkan kepada imigrasi yang terdekat untuk melaporkan terkait dengan izin tinggal yang bersangkutan. Setelah itu yang bersangkutan bisa tinggal di negara Indonesia dan bisa kembali lagi. Mungkin itu aja kami. Barang milik wisatawan asing hilang di objek wisata alam di Padang merupakan kasus yang memalukan. Di saat pemerintah dan semua pihak sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata. Selain itu, kasus ini menjadi presiden yang buruk bagi pariwisata Padang di mata wisatawan asing. Robiham melaporkan dari Padang. Dompet. Sejumlah pedagang di Jalan Permindo, pusat kota Padang, memblokade jalan pada Sabtu sore pekan lalu. Aksi ini dilakukan karena mereka tidak terima ditertibkan oleh Satpol PP. Jalan Permindo ditutup menggunakan barier dan kursi. Aksi yang dilakukan oleh ratusan pedagang ini membuat petugas tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga penertiban yang direncanakan hari itu belum dapat dilakukan. Tak hanya itu, kendaraan umum maupun pribadi yang terlanjur masuk ke Jalan Permindo tertahan dan tak bisa melanjutkan perjalanannya. Menurut kuasa hukum pedagang, sejak dicabutnya izin berjualan pada sore hari, menyebabkan pedagang dilarang sama sekali berjualan di atas trotoar. Masalahnya, setelah larangan itu diterbitkan, pemerintah Kota Padang tak memberikan solusi sama sekali. Kita sesalin ini, yang pertama, sejak dicabutnya peraturan keputusan Wali Kota nomor 438 tahun 2018, kan tidak boleh diperbolehkan berdagang di jalan atau di trotoar dari ada jam ditentukan di sana. Setelah itu dicabut oleh pemerintah Pemkot Kota Padang. Dikeluarkanlah aturan nomor keputusan Wali Kota nomor 644 tahun 2024. Tidak diperbolehkan ada berdagang di jalan. Pedagang Permindo ini sejak dari awal di sini tidak ada solusi yang diberikan oleh PJ Wali Kota Padang. Sampai detik ini tidak ada. Menurut Kabid Trantibum Satpol PP Padang, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan lahan parkir. Jika bisa dibebaskan, maka hal itu bisa mengatasi kemacetan di ruas Jalan Permindo. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya
untuk surat keputusan Wali Kota Padang nomor 438 tahun 2018 sudah dicabut. Yang dulunya ada jam operasional untuk para pedagang kaki lima yang ada di jalan Permindo sudah dicabut. Yang dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Akibat pemblokiran yang dilakukan pedagang itu, Jalan Permindo tidak dapat dilalui sama sekali pada Sabtu sore. Meski jalan itu panjangnya hanya 400 meter, namun Jalan Permindo merupakan salah satu akses jalan keluar dari Pasaraya Padang. Jalan itu sendiri baru dibuka pedagang pada malam hari. Alfi melaporkan dari Padang.